Selamat datang di pembelajaran kimia, kimia di hati Sanepa Juara. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa hidrokarbon yang meliputi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum memasuki materi tata nama senyawa hidrokarbon, Bapak akan mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya ya. Hidrokarbon itu dibagi berdasarkan jenis rantainya ya. Ada alifatik, ada siklik. Alifatik itu adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka ya. Siklik, senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai tertutup. Untuk alifatik dibagi lagi berdasarkan jenis ikatannya. Ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Nah, alkana ini yaitu senyawa hidrokarbon dengan jenis ikatannya tunggal ya. Alkena itu senyawa hidrokarbon dengan jenis ikatan rangkap 2, dan alkuna itu senyawa hidrokarbon dengan jenis ikatan rangkap 3. Sedangkan untuk siklik itu berdasarkan bentuknya itu ada sikloalkana dan aromatik. Sikloalkana yaitu senyawa alkana dengan rantai tertutup. Ini ya. Nah, ini segi 4 tertutup. Untuk aromatik itu nanti kita bahas di kelas 12 ya. Ini adalah senyawa benzena. Nah, kita fokus ke sini ya, ke alifatik. Nah, alkana sendiri rumus umumnya yaitu CnH2n+2 dengan N ini diganti dengan angka ya. Ketika C-nya 1 berarti substitusi N ini dengan 1 ya. C1 hanya 2 dikali 1 2, 2 tambah 2 4. Jadi ketika C-nya 1 berarti hanya ada 4 ya. Nah, kita coba lagi. Jika N-nya 2 atau C-nya 2, kita substitusikan nilai N ini dengan angka 2. C2 2 kali 2 4 ditambah 2 6. Jadi ketika C-nya 2 itu hanya akan sama dengan 6. C2H6. Dengan alkana ini sifatnya jenuh. Artinya tidak bisa bereaksi lagi dengan yang lainnya, atau senyawa lain. Nah, kemudian alkena itu senyawa hidrokarbon dengan jenis ikatan rangkap 2. Rumus umumnya CnH2n ya, sama seperti alkana tadi. N ini itu diganti dengan angka. Ketika N-nya 1, kita substitusikan N-nya dengan angka 1. C1H2 ya. Nah, ketika C1, alkena ini tidak ada senyawa C1. Kenapa? Karena alkena ini harus berikatan rangkap ya. Jadi alkena ini dimulai dari N-nya 2 atau C2. Jadi ketika C-nya 2 hanya itu sama dengan 4 ya. C2 2 kali 2 4. Jadi C2H4. Nah, mirip dengan alkena nih, ada alkuna. Alkuna itu senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3 ya. Nah, ini juga sama ya. Sama halnya dengan alkena, tidak ada senyawa dengan C1 dimulai dengan C2. Jadi ketika N-nya 2, kita substitusikan C2 2 kali 2 4 dikurangi 2. Jadi C2H2 ya. Nah, alkena dan alkuna ini dia sifatnya tidak jenuh. Artinya dia masih bisa berikatan atau membentuk ikatan dengan senyawa lain. Karena apa? Karena dia masih memiliki ikatan rangkap yang nanti bisa terbuka. Nah, di sini ada deret alkana. Nah, ini harus kalian hafalkan ya. Nah, satu metana, itu metana kita fokus ke jumlah C-nya ya. Ketika C-nya 1 itu namanya metana. C-nya 2 etana. C-nya 3 propana. C-nya 4 butana. C5 pentana. C6 heksana. C7 heptana. C8 oktana. C9 nonana, dan C10 dekana ya. Nah, ini harus kalian hafalkan dari metana sampai dekana ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada istilahnya alkil. Simbolnya itu R ya. Apa itu alkil? Alkil itu alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, kita lihat di sini ada beberapa gugus alkil. Alkil ini sering dikenal dengan cabang ya, istilah cabang.
Kita lihat ya, CH3 itu metana tadi ya. Disebut metana ketika CH4 ya. Kalau kehilangan H1 jadi CH3 itu namanya jadi metil ya. Metana, nah ananya diubah jadi il, jadi metil. Begitupun ini etana ya. C-nya 2 tadi etana. Kehilangan H1 ya. Jadi etil, propil. Nah, isopropil bentuknya seperti ini. Dia C-nya 3 tapi bentuknya siku-siku ya. Itu isopropil. Butil, sekunder butil ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada isobutil kayak huruf T, dan tersier butil. Nah, ini atom C tersier ya. Minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis atom C ya. Nah, ini C tersier mengikat 3 atom C yang lain ya. Ini tentang alkil atau cabang. Nah, kemudian kita belajar ya, kita masuk ke tata nama senyawa alkana. Nah, ini ada beberapa tahapan yang harus kalian kerjakan secara runtut ya. Tidak boleh acak ya. Jadi secara runtut dari 1 sampai 6 ya. Nah, yang pertama, tentukan rantai terpanjang. Nah, nanti ada rantai terpanjang ya, disebut dengan rantai induk. Nah, yang tidak termasuk ke dalam rantai itu induk disebut dengan rantai cabang. Nah, rantai terpanjang ini tidak harus lurus ya. Ingat, tidak harus lurus. Yang penting dia terpanjang, yaitu memiliki jumlah atom C yang paling banyak. Kemudian langkah selanjutnya, tentukan jenis dan nama cabang. Tadi ya, cabang itu gugus yang tidak berada pada rantai utama. Nah, langkah selanjutnya, berikan penomoran atom C rantai induk atau rantai utama dimulai dengan ujung atom C yang terdekat dengan cabang. Ya, ingat ya, penomoran itu dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Kemudian ini ada aturan penulisan namanya ya. Yang pertama, letak cabang, oke, dengan nomor. Nah, nomor dengan nomor nanti dipisahkan dengan angka ya. Nomor dengan nomor dipisahkan dengan koma, mohon maaf. Kemudian nomor atau angka dengan huruf dipisahkan dengan simbol strip. Ya, letak cabang, nama alkana. Kemudian urutan penulisan cabang berdasarkan abjad ya. Jika cabangnya ada 2 jenis nih ya, misalnya tadi ada metil, ada etil. Nah, berdasarkan abjad, E itu disebut duluan ya, A, B, C, D, E. Nah, kemudian M. Jadi etil dulu yang disebut, baru metil, oke? Nah, kemudian yang keenam, jika ada cabang yang sejenis tapi jumlahnya lebih dari 1 nih ya. Nah, nama cabangnya diberi awalan. Jika nama yang sejenisnya itu ada 2, jadi disebutnya di. Misalnya metilnya ada 2 nih, jadi namanya dimetil ya. Jika ada 3, trimetil, dan selanjutnya ya. Contoh nih, nomor 1 ya. Nah, ini ada senyawa hidrokarbon. Nah, langkah pertama tadi kita tentukan rantai utamanya, rantai atom C terpanjang. Hitung ya, kita menghitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau lurus ini ada 6. Oke. Kita coba bengkok ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata cuma 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama-sama 6 ya. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ambil yang tengah. Nah, ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang tidak masuk ke rantai utama jadi apa? Jadi cabang ya. Yang bulat ini ya, jadi cabang. Nah, namanya tadi ya, C1 itu metil, etil. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya penomoran. Dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang ya, dari kanan. 1, 2 ya. Kita coba dari kiri. 1, 2, 3. Nah, kalau dari kiri itu 3 baru ketemu dengan cabang. Lebih dekat mana? Ya, pasti lebih dekat dengan yang kanan ya. 1, 2. Di nomor 2 udah ketemu dengan cabang. Jadi penomoran untuk nomor 1 ini dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang dikasih nomor tuh apa? Yang dikasih nomor tuh ini ya, atom C nya. Nah, selanjutnya apa sih namanya? Nah, untuk
untuk nomor 1 namanya, ini ada 2 jenis cabang ya, ada etil, ada metil. Metilnya ada 2. Nah, walaupun ada 2 disebut dimetil, huruf abjadnya D, tapi ini jangan dilihat ya, lihatnya ini nama cabangnya metil, M dengan E masih duluan E, jadi etil disebut duluan. 4 etil, di nomor 4 etil ya, angka dengan huruf dipisahkan dengan simbol strip. Oke. Nah, setelah disebut etil di nomor 4, lanjut metilnya di nomor berapa? Nah, metilnya ini ada 2, di nomor 2 dan nomor 4. Nah, jika ada 2 seperti ini, pakai pemisah dengan angka koma ya. Angka dengan angka dipisahkan dengan koma. Oke. Nah, angka dengan huruf dipisahkan dengan strip ya. Metilnya ada 2, jadi dimetil. Kemudian nama alkananya nih. 6 itu ingat ya, yang tadi yang di tabel atau yang di slide sebelumnya. 6 itu heksana. Jadi namanya 4 etil 2,4 dimetil heksana. Oke, gampang ya. Lanjut nih ya, sama ya, tentukan rantai utama dulu, rantai terpanjang. Nah, ini ada metil, metilnya ada 3. Penomoran. Nah, ini penomoran dari kanan maupun kiri sama ya. Di nomor 2 udah ketemu dengan cabang. Nah, tapi lihat cabang yang paling banyak ya. Yang paling banyak itu di sebelah kanan, ada 2 cabang. Nah, jadi makanya dimulai dari sebelah kanan ya. Nah, kemudian namanya. Nah, namanya 2,2 ya. Ini harus disebutkan karena di nomor 2 ini ada cabang berjumlah 2 ya. 2,2,4 tri ya, karena metilnya ada 3. Jadi trimetil. Nama rantai utamanya 5 nih karbonnya, jadi pentana. 2,2,4 strip trimetil pentana. Oke, lanjut. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ini contoh untuk yang tidak ada cabang ya, atau tidak ada bengkokan nih, yang lurus aja nih. Ya udah, jadi rantai utamanya lurus. Namanya. Nah, untuk yang lurus ini kasih awalan N. N itu normal. Di strip dilanjutkan dengan nama rantai utama ya. C-nya 4 butana, jadi N butana. Ya, normal butana. Nah, kemudian nih gimana nih kalau bengkok ke atas? Nah, walaupun dia bengkok, tapi ini bengkoknya di ujung ya. Kalau di ujung itu masih masuk ke rantai utama. Awas jangan sampai salah. Ya, ini juga namanya masih tetap N butana. 1 2 3 4 ya. Mohon diperhatikan untuk seperti ini, jika bengkoknya di ujung ini masuk ya. Masih satu arah soalnya. Seperti itu. Nah, nomor 4. Nah, jika ada contoh soal seperti ini. Nah, ini adalah rumus termampatkan ya, jadi disingkat. Rumusnya ada dalam kurung. Nah, kita tuliskan rumus lengkapnya, rumus kimia lengkapnya, strukturnya ya. Nah, strukturnya seperti ini. Jadi yang dalam kurung ini itu dia nempel ya di yang sebelah kanannya. Nah, ini CH3, CH3. Nah, ini ingat prinsip bahwa C itu tangannya 4 ya. C-nya itu tangannya 4. Nah, contoh di sini C tangannya 4 ya. Dipakai satu ke kiri. 1 2 3. Nah, satu lagi kan? Satu laginya sama siapa? Sama si H. Nah, ini kenapa nggak ada H-nya, Pak? Nah, di sini ingatnya C itu tangannya 4 sekali lagi ya. Jadi 1 2 3 4. Nah, udah full, jadi nggak ada H-nya. Nah, seperti itu ya. CH2 juga sama. C udah kepake 2 nih. 1 2 kan ya. Sisanya 2 lagi. Nah, 2 lagi oleh siapa? Oleh C, oleh si H. Jadi CH2. Nah, ini namanya bagaimana? Sama ya. Nah, tentukan rantai utama. Oke. Penomoran. Ini namanya 2,3,3,5 ya, karena ada 4 nih cabangnya. Tetrametil heksana. Oke. Nomor 5. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, ini jika ada seperti ini, awas jangan salah ya. C2H5. Ini tuh disingkat. Asal muasalnya mana? Nah, ini CH2, CH3 disingkat bisa ya. Jadi C2H5.
Oke. Nah, jadi awas jangan sampai salah di sini. Nah, rantai utamanya ya. Kenapa kok ini? Hitung saja ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ingat, ini dihitung 2 ya. C-nya karena ada 2. Nah, penomoran 1 2 3 4 5 6 7. Ya, jadi ada 7 nih ya C-nya di rantai utama. Namanya 4 etil 2,5 dimetil heptana ya. Nah, bisa ya. Ada tata nama senyawa alkena dan alkuna. Yang ini aturannya sama. Ini sedikit berbeda dengan alkana. Berbedanya di mana? Mari kita lihat ya. Nah, langkah pertama, tentukan rantai terpanjang. Tidak harus lurus sebagai rantai induk. Dengan catatan bahwa ya, rantai terpanjang ini harus mengandung rantai atau ikatan rangkap ya. Harus mengandung ikatan rangkap. Oke. Yang kedua, tentukan jenis dan nama cabang, sama seperti alkana tadi ya. Nomor 3, berikan penomoran atom C rantai induk. Penomoran, kalau di alkana tadi dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Kalau sekarang untuk alkena dan alkuna itu dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Oke. Nah, jadi berbeda ya. Alkena itu rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, ini urutan penulisannya. Letak cabang, nama cabang, letak ikatan rangkap ya. Lanjut alkena atau alkuna. Urutan penulisan cabang berdasarkan abjad ya, sama seperti tadi. Etil dan metil ditulis dulu yang etil. Oke. Kita ke contoh soal. Nah, ini ya. Ada senyawa hidrokarbon nih. Lihat jenisnya apa nih, alkena atau alkuna. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada ikatan rangkap 2. Jadi nomor 1 ini adalah golongan alkena ya. Nah, mau nggak mau ini harus masuk ke dalam rantai utama ya. Karena apa? Karena ini mengandung ikatan rangkap. Jadi kita tentukan rantai utamanya. Nah, rantai utamanya seperti ini ya bentuknya. Nah, penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi dari bawah. Oke. Bukan dari cabang lagi. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini ada nama cabangnya atau alkilnya ya, metil, metil, etil. Nah, namanya jadi apa? 3 etil ya. 3 etil 2,5,5 trimetil 1. Nah, 1 ini dia letak ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini berada di antara C nomor 1 dan C nomor 2 ya. Nah, kita sebut yang paling sedikit nomornya 1 dan 2 itu paling sedikit 1. Jadi sebutnya 1 heksena. Nah, misalnya nih, ikatan rangkapnya ada di antara 2 dan 3, maka ditulisnya itu 2 ya, bukan 3. Oke. Lanjut contoh nomor 2 ya, sama langkah pengerjaannya. Nah, ya. Nah, ini lurus ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Kalau ke bawah cuma 6. 1 2 3 4 5. Oh, 6 ya, sama ya. Mohon maaf. Lurus 6, ke bawah 6. Kalau ke bawah lagi 1 2 3 4 5 6. Nah, sama-sama 6 ya. Nah, kita ambil aja yang lurus seperti ini. Nah, ini walaupun dia ke samping, ini juga sama etil ya. Etil. Nah, jangan sampai terkecoh lagi. Etilnya yang ke bawah, Pak. Nah, itu juga sama ya, bahwa ini adalah orientasi saja ya, mau ke samping, mau ke bawah, mau ke kanan, mau ke kiri ya, itu cuma orientasi saja. Nah, namanya apa? Nah, penomoran ya. Nah, ini dari kiri ataupun dari kanan sama-sama di nomor 1 2 3 ya, sama-sama nomor 3. Nah, kita pilihnya yang mana? Nah, lihat lagi ya. Kalau dari kiri itu 1 2 3, 3 ada ikatan rangkap, kemudian ada cabang. Kalau dari kanan coba 1 2 3 ya. 3 ada ikatan rangkap, 2 ada cabang. Nah, lebih dekat mana? Nah, ya, kalau lebih dekat mana? Sama-sama dekat. Nah, kita lihat prioritas yang lain, yaitu lebih dekat dengan cabang. Nah, sebelah kanan ini lebih dekat dengan cabang. Di nomor 2 udah ketemu cabang ya. Kalau dari sebelah kiri 1 2 3 ya, di nomor 3 baru ketemu cabang.
Jadi penomoran yang betul itu dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya apa? Namanya 4 etil, 2 metil. No, ikatan angkatnya di nomor 3. 3 heksena. Oke. Nah, contoh soal nomor 3. Nah, ini ikatannya itu rangkap 3. Nah, ini gampang ya. Berarti tinggal lurus aja nih. Pada utamanya lurus. Nah, metil. Jadi namanya apa? 3,5 dimetil 1 heptena. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada video kali ini dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.